Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Indri Hapsari, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru periode 5 tahun 2021. Nomor peserta PPG 2015. NIM PPG 213140005. Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika, Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita kesehatan. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah ya. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek dulu untuk kehadirannya. Siapa yang kira-kira hari ini tidak hadir? Coba dicek sambil mengecek teman-temannya yang hari ini tidak hadir. Siapa yang belum hadir? Ebenezer, Bu. Ebenezer, Bu. Ebenezer ya? Ebenezer, Bu. siapa yang tahu kenapa? Sakit, Bu, katanya. Bu. Sakit, ya. Iya, Oke. Bu. Oke, Ebenezer sakit ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada hari ini, Ibu bagikan melalui chat box ya. Nanti kalian buka Google Classroom seperti biasa untuk mengakses materi, kemudian lab sheet, kemudian presensi kalian pada hari ini. Ya, sudah bisa kalian lihat chat yang sudah Ibu kirim? Sudah, Bu. Ya, oke. Silahkan isi presensi pada hari ini. Ibu beri waktu. Sudah isi presensinya ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah. Kemudian Ibu lanjutkan dengan mengingatkan kembali materi yang minggu lalu. Kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya adalah materi mengenai gerbang logika. Siapa yang masih ingat? Sekarang, apa itu gerbang logika? Saya, Bu. Ya, oke. Gerbang logika adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah suatu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Ya, oke. Terus kemudian siapa lagi yang tahu nih anak-anak? Masih ada yang ingat nggak? Gerbang dasar apa saja yang terdapat pada gerbang logika? Saya, Bu. Ya, Rustiana, ayo Rustiana. Ada gerbang N, gerbang OR, gerbang Ya. NOR, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR atau eksklusif OR, gerbang XNOR, eksklusif NOR. Ya, oke. Benar, sudah bagus nih. Masih ingat ya berarti ya. Nah, sekarang kita lanjut nih materi pada hari ini. Anak-anak, tadi kan sudah tuh kita membahas materi yang minggu sebelumnya. Dan Ibu sudah tanyakan kalian, ternyata alhamdulillah kalian masih ingat ya mengenai materi minggu sebelumnya. Nah, pada hari ini materi minggu lalu dengan materi pada hari ini akan saling berkaitan ya. Kalau minggu lalu itu materinya mengenai gerbang logika. Nah, pada hari ini materi kita itu adalah mengenai sistem elektronika, komponen elektronika dasar, yang mana gerbang logika yang diterapkan dalam sistem digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti IC atau integrated circuit, dioda,
transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Nah, besar kaitannya materi minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita kalian untuk mengerjakan pretest berupa soal yang terdapat pada kuisis. Soal kuisis atau link kuisisnya sudah Ibu bagikan pada WA group, ya. Nah, bisa kalian lihat link sekitar satu soal itu 1 menit. Silahkan kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Ya. Di project based learning itu berarti menggunakan project. Ibu minta pada hari ini juga kalian dapat menghasilkan sebuah proyek. Proyeknya itu berupa nanti kalian kan harus membuat rangkaian sederhana. Jadi kalian harus membuat rangkaian sederhana pada aplikasi yang sudah Ibu tentukan. Aplikasinya minggu lalu sudah Ibu informasikan, yaitu aplikasi Proteus ya. Sudah download kan ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Tuh, aplikasinya, software aplikasinya berupa Proteus. Nanti kalian bentuk rangkaiannya pada aplikasi tersebut. Kemudian nanti kalian bentuk juga, buat juga laporannya. Laporan hasil pengerjaan dari membuat rangkaian elektronika sederhana. Ya, seperti itu. Oke, sebelum memulai materinya, Ibu sajikan materinya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan? Ya, bisa download materi mata pelajaran sistem komputer dengan materi kompetensi 3.5 dan 4.5 yaitu mengenai komponen elektronika. Ya, kalian bisa download lab sheet, kemudian materi ajar, dan juga media ajar yaitu berbentuk PowerPoint yang akan Ibu sajikan juga pada hari ini. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang presensi ya, yang sudah kalian isi. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu sajikan materi secara umum garis besar dan nanti ada sebuah video pembelajaran mengenai penggunaan software aplikasi Proteus ya. Pada hari ini yaitu mengenai 3.5 menerapkan elektronika dasar dalam kurung kelistrikan, komponen elektronika dan skema rangkaian elektronika. Kemudian 4.5 menggunakan alat ukur listrik dalam pengukuran komponen elektronika. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen elektronika dalam rangkaian sederhana. 2. Dengan menggunakan komputer, siswa dapat membuat dan menguji rangkaian elektronika sederhana. Nah, kita lihat nih materi pada hari ini, yaitu pertama, komponen elektronika aktif dan juga komponen elektronika pasif. Ya, sekarang siapa yang tahu setelah kalian kemarin belajar secara mandiri, pasti kalian menemukan informasi mengenai elektronika, komponen elektronika aktif dan juga elektronika pasif. Sekarang siapa yang tahu apa itu komponen elektronika aktif? Siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, siapa yang jawab siapa nih? Zabila. Oh ya, oke Zabila. Ayo Zabila, menurut Zabila itu komponen elektronika aktif apa? Komponen elektronika aktif itu komponen yang berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar atau eksternal. Ya, dari luar atau dari eksternal. Ya, oke, itu komponen elektronika aktif. Sedangkan komponen elektronika pasif, siapa yang tahu? Saya tahu. Ya, oke Sulis. Jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Ya, oke. Jadi, berdasarkan keterangan dari Zabila dan juga dari Sulis tadi, mengenai pengertian komponen elektronika aktif dan juga pasif, berarti fungsi dari keduanya
itu berkebalikan ya, berkebalikan. Jadi kalau di aktif itu mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Jadi akan dapat berfungsi apabila mendapat sumber arus listrik dari luar. Kalau pasif dia tidak memerlukan sumber arus eksternal atau arus listrik dari luar ya. Jadi seperti itu. Oke, inilah komponen elektronika. Untuk contohnya, komponen elektronika aktif kalian bisa lihat di gambar. Pada gambar itu contohnya yang pertama ada dioda. Ibu pointer sebentar. Nah, di sini ada dioda, gambar dioda. Kemudian ada gambar transistor, komponen transistor di sini. Dan yang ketiga adalah komponen IC, integrated circuit. Untuk komponen elektronika pasif, ada komponen resistor, kemudian ada komponen kapasitor atau kondensator, dan juga ada komponen induktor atau coil. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Ada ya? Oke, Ibu lanjut. Kapasitor ini komponen elektronika pasif. Tadi sudah dijelaskan pada slide yang pertama. Yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Ini kapasitor fungsinya. Ya, kalian bisa lihat di situ. Ada kapasitor keramik, polyester, kapasitor kertas, mika. Kemudian ada kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, Ada, Bu. Saya, Bu. ya. Kenapa itu simbol kapasitornya ada yang bertanda plus dan ada yang tidak? Ya, oke. Yang mana Hilmi? Maksud Hilmi? Simbol yang ini? Sebentar Iya, Ibu Bu, yang pointer. di bawah, Bu. Yang ini? Dengan yang ini? Iya, Bu. Ya, oke. Untuk simbolnya dibedakan. Ya, ternyata simbolnya nggak sama. Dibedakan. Simbolnya itu untuk simbol yang tidak ada plusnya, maka kapasitornya tidak memiliki polar atau kutub gitu, atau disebutnya sebagai kapasitor non polar. Jadi tidak memiliki kutub ya, kalau tidak ada tandanya. Sedangkan kalau yang memiliki tanda seperti di bawah ini, kapasitor elektrolit, contohnya itu adalah kapasitor yang memiliki polar atau memiliki kutub, maka dikasih tanda plus gitu. Ketika disambungkan dalam sebuah rangkaian, maka harus memperhatikan tandanya. Jangan sampai terbalik dalam pemasangannya. Itu sudah paham? Paham, Bu. Ah, ya. Kok hanya Hilmi aja nih yang aktif? Yang lain Ibu minta aktif ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, oke. Nanti yang pinter hanya Hilmi aja. Ibu kan maunya semuanya pinter ya. Oke. Ini adalah proyek kita pada hari ini. Skema rangkaiannya. Nah, rangkaian elektronika yang akan kita buat, rangkaian sederhananya yaitu rangkaian sederhana flip-flop ya. Nah, di sini ada LED. Pada LED ini nanti akan bergantian berkedipnya ya. Maka kemudian kalian buat rangkaian sederhananya sesuai dengan lab sheet yang Ibu berikan. Nanti juga akan Ibu berikan video pembelajaran mengenai membuat rangkaian pada aplikasi Proteus. Sudah tampil videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Silahkan kalian pelajari berdasarkan video yang Ibu tampilkan ini.
Ya. Ya. Oke. Itu tadi adalah video pembelajaran mengenai penggunaan Proteus yang mana itu akan menjadi proyek kalian pada hari ini di dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian nih mengenai kesepakatan kita dalam waktu pembuatan proyek ya. Untuk waktu pembuatan proyeknya kira-kira berapa lama yang kalian butuhkan waktunya dalam pembuatan proyek pada hari ini? Sampai ke tahap presentasi. Berapa lama? 15 menit, Bu. 15 menit cukup ya? Ya, Bu. Kelompok kalian sudah ada diskusi membicarakan mengenai proyek pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah? Apa saja yang sudah dipersiapkan dalam grup kalian nih, kelompok kalian? Yang pastinya udah siapin laptop. Laptop, ya pasti sudah karena kita akan menggunakan software aplikasi ya. PC juga, Bu. Ya, PC atau laptop. Terus kemudian apa lagi? Aplikasi. Software-nya? Ya, aplikasi software sudah di-download kan? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ya, masing-masing sudah punya ya. Ada kesulitan nggak ketika pendownloadannya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah tidak ada, Bu. Enggak ya. Berarti Ibu lanjut ke kelompok yang lain ya. Baik, Bu. Silakan dilanjut diskusinya. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh kelompok 1? Ini, Bu, aplikasi Proteus, PC dan laptop. PC atau laptop. PC atau laptop kalian ya Ya. sudah ya. Berarti Ya. sudah diinstal ya. Ada kesulitan dalam mencari softwarenya? Ini, Bu, nggak ada, Bu. Ibu, saya mau nanya, Bu, ini udah bener apa belum? Saya share screen, izin share screen ya, Bu. Oke, udah mulai pembuatan ya? Iya, Bu. Ya, oke, coba. Ini, Bu. Ya, sebentar. Ya, oke. Sudah mulai peletakan komponennya, sudah. Terus Iya, Bu. apalagi yang harus kamu lihat coba Apa, Bu? untuk nilai komponennya sudah semua benar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, yang C1, Bu. Dan C2 ya, Bu? Ya, Salah oke. Ya, komponen Diganti. kapasitornya. Ya. Terus setelah ini apa lagi nih langkah selanjutnya, Hilmi? Ini, Bu, ingin ditarik ini. Ya, disambungkan ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Ya, lepas. Nah, Ya. sesuai dengan titiknya, pas di titiknya gitu. Iya, Oke. Bu. Kemudian nanti diuji cobakan atau di run simulation ya. Jika berhasil, tadi apa yang terjadi kalau berhasil pada rangkaiannya? Lampunya menyala bergantian, Bu. Ya, oke. Lampunya menyala bergantian ya. Kalau di lampu LED yang tadi Ibu tampilkan itu lampu LED-nya berwarna kuning dan hijau. Gitu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke grup yang lain, kelompok yang lain. Iya, Bu. Sudah kelihatan belum, Bu? Ya, tunggu sebentar. Oke, sudah. Gimana run simulation-nya? Pencet yang ini nih, Bu. Ya, oke. Udah, Bu, sudah berkedip. Oh ya, oke. Ya, berhasil ya rangkaiannya berarti ya. Oke, Iya, Bu. berarti nanti tinggal dipresentasikan saja ya, Natania ya. Dan Iya, Bu. kelompok ini ya. Iya, Bu. Kalau dari segi laporannya gimana progresnya? Sudah jadi? Sudah, Atau Bu. masih penyusunan? Kalau laporannya sudah jadi, Bu. Laporannya sudah jadi. Oke. Ya, kalau begitu waktu 15 menitnya sudah selesai. Ya, Ibu informasikan ke yang lain untuk keluar dari breakout dulu. Sebentar ya. Ya, waktunya tidak terasa ternyata sudah selesai 15 menit yang Ibu berikan. Yang tadi sudah kalian sepakati juga. Kita sepakati bersama 15 menitnya. Untuk sebenarnya hanya mematangkan laporan dan rangkaian yang nanti akan kalian presentasikan ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu minta siapa
dulu yang mau mempresentasikan hasil dari kelompok kalian? Saya, Bu. Siapa? Siapa dulu? Hilmi? Ya, Bu. Ya, oke, Kelompok oke. Ya, oke, kelompok 1 Hilmi. Silahkan Ya, Bu. presentasikan Hilmi. Udah kelihatan nggak, Bu? Ya, Udah. sudah. Kelihatan, Mi. Ini, Bu. Saya run simulation ya, Bu. Ya. Bisa sambil dijelaskan dengan teman-temannya, Mi. Ya, jadi di sini kalau kita run simulation, ininya lampunya akan bernyala bergantian. Lampu ini ada lampu hijau dan lampu kuning. Ya, Bu. Ya, oke. Saya Ya. stop ya, Bu. Ya, oke. Saya laporan ya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya laporannya. Baru saya stop share dulu. Udah ada, Bu. Ya. Sudah. Sudah. Ini laporan kelompok 1. Tujuannya adalah mampu menginstal software aplikasi Proteus secara mandiri. Tujuan yang kedua, mampu menggunakan komputer atau laptop untuk membentuk rangkaian elektronika dengan menggunakan software aplikasi Proteus. Tujuan yang ketiga, mampu mensimulasikan rangkaian yang sudah dibuat. Teori singkatnya, Proteus adalah sebuah software simulasi yang sekaligus untuk mendesain rangkaian dan PCB. Proteus baik untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Alat dan bahannya yaitu 1 PC atau laptop, 2 aplikasi Proteus, yang ketiga kertas, 4 buku, 5 pena atau pulpen. Setelah rangkaian sudah selesai, dapat menjalankan simulasi. Simulasi akan berjalan setelah menekan tombol play. Lihat hasilnya apakah sudah sesuai ketika disimulasi. Karena yang dibuat adalah rangkaian elektronika flip-flop, maka dapat dilihat hasilnya dari lampu flip-flop yang menyala secara bergantian. Kesimpulannya adalah, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan dengan sebagai berikut. Proteus lebih memiliki kelebihan pada desainnya yang sederhana, sangat mudah dan bagus digunakan untuk perancangan rangkaian elektronika flip-flop. Kelebihannya yang lain adalah sebelum PCB dicetak, skematikanya bisa disimulasikan dulu. Desain-desainnya bisa digabungkan sebelum melakukan aplikasi pembuatan rangkaian secara nyata. Sudah, Bu? Ya, oke. Ada saya stop share ya, Bu. Ya, oke. Stop share dulu. Oke, masalah sudah bagus. Kelompok Hilmi. Bisa beri applause dulu untuk kelompok Hilmi. Ya, sudah bagus. Presentasinya dan hasil siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Laila. Iya. Ya, oke, kelompok Laila. Ya, silahkan. Kelompok Laila dipresentasikan. Ya, oke, ini. Ini laporannya. Ya, sudah. Saya klik start ya. Play. Ya, run simulation. Sudah, kita lihat. Kita tunggu. Sudah menyala belum, Bu? Ya, oke. Sudah? Sudah menyala Ya, ya? benar ya. Sudah benar flip-flop, rangkaian flip-flopnya sudah berhasil. Ya. Sekarang tinggal laporannya. Kesimpulan dari elektronika flip-flop ini, program simulasi Proteus dapat membantu untuk melakukan simulasi terhadap alat elektronika. Yang B, dengan Proteus juga dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada rangkaian yang dibuat salah, memasang kabel di suatu komponen, dan salah menggunakan komponen seperti transistor dan resistor.
Aplikasi Proteus merupakan program untuk membuat skema. Sudah, Bu? Ya, ya sudah. Boleh di stop share, Iya, Bu. Laila. Nah, tadi presentasi dari kelompok Laila. Ada saran atau kritik dari kelompok lain? Ada, Bu. Ya, oke. Hilmi, apa sarannya Hilmi? Itu, Bu, format laporannya agar lebih rapi. Itu banyak ya. Tadi kalimatnya banyak yang nggak ada spasi. Oh ya, format laporannya ya lebih diperhatikan ya. Karena proyek kita ada 2, yaitu rangkaian dan juga laporan, maka format laporannya juga dirapihkan. Kalau untuk format keseluruhan kan sudah Ibu kasih bentuknya seperti apa ya, sudah Ibu tentukan bentuknya. Kemudian penulisannya, pengetikannya itu tolong diperhatikan lagi seperti spasi, huruf kapitalnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, sudah bagus untuk kelompok Laila, hanya tadi ada sedikit masukan dari kelompok Hilmi ya Laila, agar kedepannya lebih baik lagi ya. Sudah bisa, sudah muncul? Saya reply ya, Bu. Ya. Mereka sudah berkedip, Bu. Ya, oke, flip-flopnya sudah berhasil. Sudah, sekarang tinggal laporan dari kelompok Natania. Ya, Bu. Hasil dan pembahasan membentuk rangkaian elektronika menggunakan software atau Proteus. 1. Jalankan program Proteus. 2. Selanjutnya mengambil komponen yang dibutuhkan dengan pilih mode komponen simbol P atau pick from library untuk menuju library. 3. Selanjutnya, mengambil komponen yang dibutuhkan dengan mengetikkan keyword pada kolom keyword. 4. Meletakkan semua komponen pada area gambar dan merangkainya. 5. Menghubungkan komponen menjadi satu kesatuan rangkaian. Hubungkan semua kaki komponen. 6. Mengambil terminal pada mode terminal atau ground. 7. Ubah nilai besaran pada copy store dengan double klik, ganti nilainya menjadi 400 UF. 8. Rangkaian elektronika flip-flop siap disimulasi. Nah, ada masukan atau saran atau kritik untuk kelompok dari Natania? Ada, dari Bu. kelompok lain? Patur, ya. Gimana Patur? Ini, Bu, apa istilah bahasa Inggrisnya? Ya, istilah-istilah bahasa Inggris ya. Sebenarnya sih semuanya nih Ibu perhatikan dari yang tadi presentasi, istilah bahasa Inggrisnya harus lebih dilancarkan nih, berarti lidahnya harus lebih terbiasa dalam pengucapan bahasa Inggris. Seperti tadi yang P, pick from library. Ya, tadi ada yang library, ada kesulitan lah ya. Jadi nggak apa-apa, itu berarti perlahan, pelan-pelan. Nanti insya Allah setelah pembelajaran ini, kalian bisa lancar dalam pengucapan istilah bahasa Inggris yang tadi ada di aplikasi Proteus. Dari awal pembelajaran sampai saat ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, oke, Cika. Jadi itu komponen elektronika itu elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk sirkuit dengan 2 lebih terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penghambat, sebagai penguat, penghantar, dan juga sebagai penyaring pengendali. Komponen elektronika tersebut juga memiliki nilai-nilai dan tipe masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai keinginan para perancang rangkaian elektronika. Ya, oke. Kesimpulan yang Cika bacakan bagus, sudah menyeluruh dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah,
menurut kalian setelah kita belajar pada hari ini, menurut kalian kesan-kesan apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada hari ini? Seru, Bu. Menurut kalian kesan-kesannya apa saja? Apa, Patur? Seru, Bu. Ya, seru, kata Patur seru. Ya, karena dapat ilmu baru ya, Patur ya. Iya, Bu. Dapat tambahan ilmu baru. Selain Patur mungkin, selain seru, Menyenangkan. ya menyenangkan. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kalian sudah memberikan hasil yang positif gitu, hasil yang benar-benar bagus gitu. Harapan Ibu ke depannya ya sesuai dengan manfaat dari kita belajar pada hari ini, ya, kalian bisa mengetahui paling tidak fungsi-fungsi dari komponen elektronika dasar sehingga apabila ada perangkat elektronika, perangkat elektronik kalian yang di rumah ada rusak dan lain sebagainya, kalian tahu mana yang harus kalian perbaiki dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian di awal tadi sudah ada pretest. Maka di akhir Ibu berikan post-test. Ya, Ibu lihat pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk post-testnya sudah Ibu bagikan pada WA group. Ya, nanti kalian buka post-testnya, kalian kerjakan. Ibu lihat terdapat peningkatan atau tidak dari hasil post-testnya. Seperti itu ya. Oke, setelah itu beberapa yang tadi sudah Ibu koreksi laporannya, sudah kalian kumpulkan, laporannya melalui Google Classroom, itu masih ada beberapa laporan yang perlu diperbaiki. Nah, perlu diperbaiki sehingga Ibu remedial dalam pembuatan laporannya, laporan secara berkelompok ya. Maka untuk remedialnya nanti akan Ibu berikan tambahan sedikit waktu pada hari berikutnya. Ibu berikan tambahan sedikit waktu agar kita dapat mengulang materi dan kalian bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki pada laporan tersebut ya. Dan bagi yang sudah bagus, laporannya sudah bagus, tidak perlu lagi harus ada perbaikan. Ibu tambahkan rangkaian yang baru, rangkaian elektronika yang baru bisa kalian praktekkan dan bisa kalian buat pada aplikasi Proteus ya. Silakan kalian buat, diskusikan lagi dengan teman-teman kalian sebagai ilmu tambahan pengayaan terhadap materi membuat rangkaian elektronika menggunakan software aplikasi Proteus ya. Semua akan Ibu bagikan pada Google Classroom, baik itu yang remedialnya maupun yang pengayaan. Bagi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas materi mengenai peripheral eksternal pada komputer ya. Seperti biasa, Ibu minta sebelum memulai pembelajaran ke Ibu minggu selanjutnya, Ibu minta kalian cari terlebih dahulu materi. Kalian pelajari secara mandiri. Materinya bisa kalian cari dari internet ataupun dari buku bacaan lain. Boleh buku paket boleh gitu dan lain sebagainya. Bisa kalian cari berbagai materi, kalian pelajari secara mandiri. Jika memang nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada alangkah baiknya kalian tutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua ya. Ya, Bu. Ya, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silahkan, Liv.